Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Mutiara Syifa, NIM 221340013. Nah, teman-teman, di video kali ini tentunya seperti biasa, saya akan memaparkan learning journal. Kali ini tuh learning journal ke-7 ya. Tepatnya pertemuan terakhir sebelum melaksanakan UTS. Dan ya seperti biasa, saat kita bertemu di kelas itu ada 3 rekan saya yang maju untuk melakukan public speaking. Dan yang kemarin itu ada Aca, ada Jia, dan juga ada Nisa. Aca itu membawakan cerita tentang kisah pedofilia dari kasus yang memang sedang ramai belakangan ini, dan juga ada Nisa yang memberikan materi tentang self love ataupun juga self talk, dan juga ada Jia yang memberikan materi untuk menjadi seorang reporter yang mengungkap ataupun membawakan kasus-kasus yang sedang marak terjadi, yaitu kasus kejahatan seksual yang memang korbannya pun sendiri itu adalah orang terdekat, pelakunya pun orang terdekat, seperti itu. Lalu dari ketiga penampilan dari teman-teman saya kemarin, saya sangat tertarik dengan pembahasan yang dibawakan oleh Sufia, karena memang pembahasannya masih terkini dan seperti apa ya, fenomenanya itu memang sering sekali terjadi di Indonesia gitu. Meskipun memang yang Sufia katakan, yang Aca bawa itu adalah kejadian di Korea, tetapi memang hingga saat ini masih banyak banget, masih marak sekali kasus pedofilia yang masih berkeliaran ya. Nah, langsung aja teman-teman, tanpa berlama-lama kita masuk ke materi dari presentasi kelompok kemarin. Kelompok kemarin itu membahas tentang gaya, tentang urgensi, dan juga persiapan daripada public speaking. Sebagaimana kita tahu bahwasanya public speaking itu ya berbicara di depan umum. Nah, lalu urgensi yang ada dalam public speaking itu tentunya untuk meningkatkan kepercayaan diri dari si speaker tersebut, karena semakin banyak speaker tersebut berbicara, maka semakin yakin dan percaya diri pula dirinya, seperti itu. Lalu selanjutnya juga dia bisa memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik itu bukan hanya sekedar dengan antar individu aja, tetapi juga dia bisa menyampaikan materi tersebut kepada komunitas ataupun kelompok lain, seperti itu. Lalu juga adanya meningkatkan kemampuan untuk berinteraksi antara individu itu. Tadi kan dia bisa berkomunikasi, kalau yang ini tuh lebih fokus di interaksinya gitu. Jadi lebih membuka arah interaksi sosial dari si speaker itu. Lalu juga bisa meningkatkan ataupun juga memperkuat dari karir public speaker tersebut, karena sebagaimana yang sudah dibahas pada pertemuan pertama, bahwasanya seseorang yang hebat ataupun siapapun yang hebat itu terlahir dari seorang public speaker yang bagus gitu. Jadi kalau misalkan kita berbicara di depan umum itu dengan baik, maka insya Allah itu bisa membantu jenjang karir kita itu semakin berhasil dan semakin naik. Selain itu juga public speaking itu dapat dengan public speaking kita dapat mempengaruhi ataupun juga mengajak orang lain gitu. Artian mengajak di sini tentunya mengajak menuju hal-hal yang baik ya teman-teman, dan juga kita bisa mempengaruhi akan hal-hal yang baik pula. Lalu selain itu, seseorang yang memiliki public speaking yang bagus itu dapat berkontribusi secara aktif baik di pekerjaannya ataupun juga di ruang lingkup organisasi ataupun memang yang kelompok yang sesuai seperti itu dengan dirinya. Dan juga bisa dikatakan bahwasanya si public speaking ini bisa memiliki dengan public speaking ini seseorang bisa lebih terlihat gitu kepemimpinannya. Karena kalau misalkan seseorang itu bisa mengajak dan juga mempengaruhi orang lain sebagai poin yang sebelumnya, itu bisa menjadi seorang pemimpin yang baik.
Selanjutnya itu ada gaya dalam public speaking. Nah, untuk gaya dari public speaking ini ada beberapa gaya, yaitu ada gaya visual, ada gaya cerita, ada gaya bebas, ada gaya instruktur, dan juga yang terakhir itu ada gaya presentasi. Nah, kalau untuk gaya presentasi ini seperti yang sudah kita biasa lakukan di kelas, yaitu dengan bantuan slide PowerPoint. Kalau misalkan untuk gaya instruktur itu seperti biasa yang dilakukan oleh instruktur senam dan lebih lebih berfokusnya itu pada yang emang di gerakan-gerakan kayak gitu kalau yang instruktur. Dan kalau misalkan untuk yang visual itu hampir sama dengan yang bebas dan juga cerita, tapi tidak sama dengan yang presentasi itu. Selanjutnya tadi kita udah membahas tentang urgensi dan juga gaya. Kita akan beranjak ke persiapan apa aja sih yang harus dilakukan dalam melakukan public speaking. Sepertinya materi-materi ini tuh sudah beberapa kali disinggung dalam pertemuan kemarin. Cuman ini lebih fokus dan isinya itu lebih ringkas seperti itu. Untuk persiapan yang memang harus dipersiapkan dalam melakukan public speaking, kita tuh ada yang pertama pengenalan audiens. Seperti yang kita tahu bahwasanya kita harus memberikan materi sesuai dengan sasarannya gitu. Jadi, semisalnya kita sudah mengetahui bahwasanya audiens kita itu adalah remaja, maka materi yang dibawakan itu harus materi yang berkaitan dengan remaja. Lalu juga adanya selain itu ya pengorganisasian materi dan pengenalan tempat ya. Untuk pengenalan tempat ini kita juga harus mempersiapkannya gitu, karena tidak mungkin kita melakukan public speaking apabila kita belum mengetahui gitu tempatnya di mana, terus posisinya kayak apa gitu kan. Jadi kita harus mengetahui di mana lokasi kita akan melaksanakan hal tersebut. Lalu selain itu juga perlu adanya penampilan yang menarik bagi seorang speaker, karena kalau misalkan penampilannya menarik, public speaker itu akan terlihat oleh audiens juga lebih, wah ini kayaknya oke banget nih gitu. Jadi audiens itu akan merasa lebih tertarik gitu dengan si public speakernya itu sendiri. Selain tertarik dengan isinya, dia juga akan tertarik dengan penampilannya seperti itu. Nah teman-teman, mungkin itu aja nih materi dari Learning Journal kali ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.